Kalau respon pemberi kerja bagus, kita teruskan bagaimana dua-duanya berjalan bagus. Tapi kan sebanyak ini kebanyakan mereka menjudge bahwa kita adalah melawan mereka. Hak dilindungi sebagai pekerja yang layak dari pemberi kerja dan negara. Lulusannya bukan SMA yang tidak bisa mengakses pekerjaan yang lebih baik, yang standar yang udah diakuin oleh negara, dia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Sahabat Juskan Award, jumpa kembali dengan kita. Di kesempatan saat ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu tokoh yang mendampingi, kemudian memberdayakan, melatih, dan juga memberikan advokasi terhadap perempuan di dalam menjalankan aktivitasnya, terutama para buruh dan para pekerja perempuan. Ya, dia adalah Mbak Hikmah Diniah atau lebih dikenal dengan nama Mbak Imah. Gimana Mbak Imah kabarnya? Baik, sehat, Baik ya. alhamdulillah. Oke. Mungkin Mbak Imah bisa sedikit cerita nih. Ya. Siapa nih? Yasanti itu siapa? Kemudian apa yang sudah dilakukan itu selama ini? Oke, terima kasih. Saya saat ini sejak tahun 2012 itu beraktivitas di salah satu organisasi perempuan. Yayasan Anissa Swasti atau lebih singkat disebut Yasanti, merupakan organisasi perempuan yang bisa dibilang tertua di Indonesia selain Asia, PKK dan segala macam. Dia berdiri sejak tahun 1982, tanggal 28 September ini akan ulang tahun, ya, ke-41. Ya, Yasanti ini adalah suatu organisasi perempuan yayasan. Walaupun yayasan, dia sangat fokus melakukan gerakan dalam isu ketenaga kerjaan, terutama spesifik terhadap perempuan pekerja, yaitu lebih spesifik lagi perempuan pekerja informal di wilayah 2 provinsi saat ini, di Jawa Tengah dan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di sektor untuk pekerja rumahan atau buruh rumahan. Kalau belum tahu, buruh rumahan itu adalah para perempuan yang tidak bisa mengakses pekerjaan formal atau di pabrik atau apa, dan dia mengambil pekerjaan di UMKM, pabrik besar, di perusahaan, dibawa pulang ke rumah, kemudian dikerjakan di rumah, jadi setor, ambil lagi, dan begitu seterusnya, tanpa ada kesepakatan kerja secara tertulis. Hubungannya adalah pertemanan, saudara, tetangga, dan segala macam. Dan kemudian ada di buruh gendong, ibu-ibu yang kebanyakan lansia. Kalau ngerti pasar Beringharjo pasti pada ngerti semua. Itu banyak ibu-ibu yang menggendong belanjaan, kemudian yang menggendong dari lantai 3 ke bawah buah, sayur, dan segala macam. Itu sejak tahun 89-an itu mendampingin buruh gendong. Baru kemudian ibu-ibu yang dibangun yang tidak bisa mengakses sekolah tingkat lanjutan, dia SMP, SMA, tahun 2000-an awal Yasanti mendampingin perempuan pekerja mandiri lulusan ini untuk membangun usaha secara mandiri kecil-kecilan, dan berjalan. Ya, baik. Ada yang menarik ini. Tadi memperjuangkan buruh informal, kemudian ada buruh gendong dan sebagainya. Nah, kira-kira sebenarnya hal mendasar apa sih yang ingin diperjuangkan dari hak-hak perempuan ketika Yayasan Yasanti ini mendampingi mereka gitu? Lahirnya tahun 82 itu diinisiatif oleh para mahasiswa yang resah akan melihat kondisi tahun 80-an, tahu sendiri kan, masa Orde Baru, kebebasan belum ada, terutama kalau udah ngobrol terkait isu perempuan. Kemudian mereka melakukan turun ke Kulon Progo kayaknya saat itu, dan Jawa Tengah Ungaran, melihat sektor Kulon Progo dulu petani, kalau di Jawa Tengah itu buruh. Bagaimana persoalan saat itu? Jadi teman-teman ini kemudian bangun kelompok diskusi, mencoba mengkritisi persoalan-persoalan yang ada perempuan saat itu. Akhirnya bagaimana perempuan memiliki kesadaran, pemahaman kesadaran
akan haknya, kemudian bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan terkait perlindungan terhadap mereka, terutama kalau ngomong sekarang adalah perempuan pekerja, ketenaga kerjaan, bagaimana mendapat hak upah, hak jaminan perlindungan sosial, kesehatan, ketenaga kerjaan, hak dilindungi sebagai pekerja yang layak dari pemberi kerja dan negara. Oke, karena itu tidak ada perjanjian ya di dalam proses mereka bekerja ya. Sebagai, kalau istilahnya sekarang mungkin buruh harian lepas gitu ya. Kontrak outsourcing sebenarnya, ya harian lepas ya, sekarang harian ini lepas ya. Sehingga tidak terikat oleh kontrak kerja, gajinya juga tergantung dari pemberi kerja gitu ya. Tidak ada ikatan sekian rupiah per hari, sekian rupiah per bulan gitu ya. Enggak. Padahal kualitas kerja mereka hampir sama, bukan hampir sama dengan pekerja-pekerja yang ada di pabrik yang sudah dilindungi secara Undang-Undang Nomor 13 seperti itu kan. Sekarang Omnibus Law ya. Nah, yang menarik ternyata begini, bisa jadi itu karena kondisi ekonomi dari masing-masing pekerja perempuan ini, sehingga dalam tanda kutip mungkin mereka terpaksa melakukan itu karena demi menyambung hidupnya. Akhirnya oke lah, tidak ada kontrak, kemudian gajinya juga seadanya, nah itu dilakukan. Nah, apakah ini juga dianggap sebagai hal yang tidak memenuhi hak mereka atau bagaimana? Padahal dari sisi kemauan itu kemampuan dari pekerja itu sendiri gitu. Oke, kalau dianalisa dari perspektif hak sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan jaminan pekerjaan, rumah yang layak gitulah dan undang-undang kita, itu sebenarnya menjadi bagian yang harus dipikirkan prioritas, bahwa perempuan yang lulusannya bukan SMA, yang tidak bisa mengakses pekerjaan yang lebih yang standar yang udah diakuin oleh negara, dia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu. Nah, karena saat ini bahwa mengakses pekerjaan sangat susah bagi perempuan-perempuan yang pendidikannya rendah dan ibu rumah tangga, kemudian di sektor para pengusaha-pengusaha yang menggunakan sistem kerja informal inilah yang kemudian mereka bisa dapatkan dengan mudah. Mereka bisa tidak perlu pakai ijazah, ya kan? Tidak perlu melamar, tidak perlu diwawancara. Cukup semangat, referensi tenaga, gitu ya. Bahwa dia punya skill. Skill pun bukan menjadi prioritas gitu. Tenaga dan semangatnya itu. Nah, tapi kan kemudian terlepas dari itu, mereka memberikan waktu, tenaga, dan hasil pekerjaan yang kemudian menghasilkan keuntungan bagi pemberi kerja. Iya, dan itu harusnya awal mereka tidak sadar bahwa itu mereka pekerja. Iya, masyarakat melihat bahwa mereka itu nyambi sebagai istri, daripada habis memasak, ngantar anak sekolah, domestik lah ya, tidak ngapa-ngapain, mereka bisa nyambi, bisa menambah penghasilan gitu katanya. Tapi pada kenyataannya mereka bukan lagi nyambi. Menjadi pokok ya, pokok prioritas seperti itu. Sementara kalau di dalam keluarga kan sebenarnya tugas pemberi nafkah itu kan suami ya. Kemudian kaum perempuan ini dalam konteks tertentu dia memanfaatkan waktu untuk bisa menambah penghasilan keluarga gitu ya. Nah, kemudian muncullah tadi satu permasalahan tentang hak mereka yang seolah-olah ini memang harus dipenuhi juga gitu ya. Karena dari sisi ketenaga kerjaan ya gitu ya. Iya, bukan seolah-olah harus dipenuhi, memang harus dipenuhi. Karena mereka bekerja memberi hasil produktivitas pemilik usaha gitu loh. Jadi kalau nggak ada mereka, usaha itu tidak berjalan. Gitu. Berarti memang posisinya harus diletakkan sama dengan pekerja yang lain, yang formal gitu ya. Iya, dia punya hak. Jadi hak yang memang harus diberikan adalah upah yang memang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, sesuai dengan hasil produksi mereka yang mereka kerjakan gitu, kualitas yang mereka kerjakan, waktu yang mereka lakukan. Nah, itu saat ini belum terjadi. Apalagi mereka mengalami kecelakaan, buru gendong dari rumah ke pasar, di pasar naik turun tangga, angkut ini keserempet, mereka harus nanggung sendiri. Belum ada jaminan keselamatan itu ya. Pemberi kerja belum memikirkan itu. Nah, kita coba mengkritisi. Apabila kalau ngomong di Jogja nih ya, ranah Jogja, itu kalau perusahaan kan banyak UMKM tuh. Buruh gendong banyak nggak tahu pemakai jasa mereka kan datang dan pergi. Bagaimana cara kemudian mendesak itu, mengklaim itu. Jadi bagaimana perlindungan negara terhadap para pekerja ini. Nah, ini yang belum diberikan. Berarti lebih kepada
negara ya. Negara dan pemberi kerja. Dan pemberi kerja. Oke. Nah, kemudian apa saja nih yang sudah dilakukan dari Yasanti ini kepada para pekerja lepas ini? Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini. Ya, Yasanti selalu memulai dengan satu melakukan need assessment atau pendataan. Kemudian hasil itu dianalisa. Jadi sebuah pegangan dokumen yang kemudian kita balik lagi ke wilayah di mana kita mengambil data tersebut. Kita memberi informasi, akhirnya kita lakukan pengorganisasian. Di pengorganisasian itu ada 3 tahap yang kita lakukan. Satu, membangun pemahaman mereka. Aku bukan hanya menambah penghasilan keluarga ya. Aku ini bukan hanya kamu sudah untung dikasih kerja, bukan. Ternyata ada aturan yang memang melindungi aku sebenarnya sebagai pekerja informal. Ternyata bagaimana aku caranya mendapatkan perlindungan itu hakku itu. Nah, kita bangun pemahaman itu. Setelah dia paham, kita sadar tidak bisa sendiri. Akhirnya kita dampingi bersama berkelompok, bangun organisasi, kemudian organisasi terstruktur, kemudian organisasi kuat, ada program, kita bangun pelatihan-pelatihan kerjasama dengan pihak lain, jaringan lain, organisasi lain, pemerintah lain, lembaga-lembaga lain yang kemudian konsen ke isu-isu yang sama, visi misi, kemudian selain pelatihan, kedua kita melakukan bagaimana mereka bisa mengakses program-program pemerintah, baik tingkat desa, kabupaten dan provinsi, akses pelatihan, akses bantuan-bantuan yang memang membutuhkan untuk penguatan personal dan organisasi. Dan terakhir adalah mengkritisi kebijakan. Oke. Ya, sahabat Jogjanet, jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana organisasi ini, Yayasan Yasanti ini memberikan pendampingan, membangun awareness, kemudian mengorganising, ya, kemudian juga termasuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tentu sangat berdampak terhadap para pekerja informal, terutama khususnya lagi perempuan itu. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Ima, seorang aktivis pergerakan pemberdayaan perempuan ini. Nah, Mbak Ima, tadi sudah jelaskan banyak hal. Nah, sekarang coba kita lihat pada faktanya gitu ya. Di masyarakat ternyata tidak sedikit yang masih memperlakukan bahwa tadi pekerja perempuan itu hanya nyambi. Ya, hanya mengisi jeda-jeda waktu sehingga ketika harus diberikan hak-hak profesional gitu, ketenaga kerjaan itu belum mencukupi antara keseimbangan hak dan kewajiban gitu ya. Misalkan dihitung sebagai pekerja profesional, biasanya nanti di tengah hari dia harus izin jemput anaknya. Kemudian mungkin jam tertentu dia juga harus pulang menyiapkan makanan untuk keluarga dan suaminya misalkan. Nah, itu gimana itu? Ya, kalau ngomong pekerja informal itu selama ini data yang kami punya dan wilayah kerja yang memang dilakukan oleh Yasanti dampingannya dan jaringan di Indonesia internasional terkait komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok perempuan pekerja informal, itu mereka kerja tidak dengan batas-batas ada jam dari jam 8 sampai jam 5. Saya itu pulang, tidak. Pekerja informal itu lebih banyak tadi dibilang harian lepas kan. Di tengah sela-sela waktu yang memang ini bisa full 24 jam, bisa nggak tidur, bisa sehari nggak ada order, bisa berhari-hari nggak ada order, bisa setia dari sehari sampai sebulan order akan banyak. Mereka tidak ada waktu jeda untuk ngurus wilayah domestiknya. Oke, artinya pekerjaan itu load-nya sesuai dengan beban yang diberikan atau sesuai dengan kemampuan dari pekerja itu sendiri. Nah, biasanya pekerjaan mereka dapatkan itu sesuai dengan pengusaha atau perusahaan yang memiliki wilayah produksinya. Jadi kalau perusahaannya besar, banyak order, banyak ini produksi, pasti pekerjaan mereka sangat tidak bisa ada waktu istirahat, melebihi pekerja formal. Tapi kalau di saat apalagi COVID kemarin, kondisi perusahaannya tidak sedang rame pasarnya, dia akan ada jeda-jeda tertentu. Nah, tapi
pekerjaan mereka itu apabila ada kesepakatan antara mereka dengan pemberi kerja, 3 hari kamu harus menyelesaikan ini. 3 hari jadinya 1.000 misalnya gitu, 1.000 pieces atau 1.000 target ini. gitu ya. Target. Upahnya aku sanggup segini, kalau nggak mau saya cari yang lain. Okay. Kualitasnya kamu sama kan saingan dengan pabrik. Kan akhirnya gini, menariknya ketika ada satu pressure ya, dari pemberi kerja dengan model-model target seperti itu. Ini menjadi imbang nggak dengan hak mereka sebagai pekerja itu? Tidak. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Yasanti untuk advokasi seperti itu? Iya, yang pasti kalau ngomong pekerja informal itu kebanyakan kalau ngomong di wilayah Jogja, Solo, Jogja lah ya, itu perusahaannya masih menengah gitu kan, bukan ekspor menengah ke atas, ekspor impor yang memang sudah besar dan kita bisa minta hak yang ini ya. Jadi Yasanti masih juga melihat tidak menyalahkan secara 100% pemberi kerjanya. Jadi kami membangun pemahaman terhadap pekerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bekerja dengan jam berapa hakmu sebenarnya ada hitungannya. Bekerja dengan jumlah kuantitas hasil produksi banyak, kamu punya ada haknya dalam aturan seperti itu. Kemudian terjadi K3, keselamatan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, kamu sebenarnya ada undang-undang yang mengatur itu. Artinya ini membangun kesadaran bahwa dia harus tahu hak-haknya gitu ya. Tapi tidak otomatis kemudian pemberi kerja, bos, majikan, juragan, perusahaan, hakku kayak gini enggak. Kita akan melihat dulu. Kita kemudian membangun pemahaman terhadap pemberi kerja juga. Kalau respon pemberi kerja bagus, kita teruskan bagaimana dua-duanya berjalan bagus. Tapi kan kebanyakan mereka menjudge bahwa kita adalah melawan mereka, bahkan adalah mending menarik diri gitu ya. Menarik diri nggak mau. Nah, itu yang harus menjadi refleksi, tidak seperti itu. Ya, terutama perusahaan besar sih itu ya. Karena mereka merasa punya otoritas itu ya. Iya, dan takut untungnya hilang. Mengambil keuntungan sebesar mungkin kan. Oke, baik. Sahabat Jogja Network, ini menarik sekali. Banyak hal sebenarnya yang bisa dibahas gitu ya. Kita coba kupas nih, tanyakan ke Mbak Ima. Nah, prestasi-prestasi yang sudah bisa diraih oleh Yasanti ini terhadap pemberdayaan buruh informal di Jogja dan Jawa Tengah ya. Mungkin bisa disampaikan nih ke teman-teman di sahabat Jogja Network itu. Iya, ada beberapa hal yang kami bilang itu capaian yang luar biasa, pembelajaran bagi kita semua. Yang pertama, para perempuan pekerja informal, dari yang lansia sampai dia tidak sampai lulus SD itu sudah mampu berbicara tentang haknya, sudah memiliki organisasi tempat mereka berbagi cerita tentang kondisi keluarga, sampai pekerjaan, sampai organisasi, sampai bagaimana mereka bisa datang sowan katanya ke DPRD, ke dinas-dinas terkait. Itu poin penting yang harus kita akuin jempol gitu. Nah, berikut adalah Yasanti sudah membangun organisasi yang secara sistematis, tidak ada Yasanti support, mereka berjalan. Kalau di Buruh Gendong ada di 4 pasar, Beringharjo, Keranggan, Giwangan, Gamping. Kalau di sektor pekerja rumahan, kalau di Bantul ada di 5 kelurahan atau desa. Di kota Jogja ada 5 kelurahan juga, di Jawa Tengah ada 5, tapi masih 1 kabupaten di Ungaran, seperti itu. Kemudian berikutnya para perempuan ada sekitar 1.000 lebih ini, buruh gendong, pekerja rumahan, itu beberapa sudah menjadi leader desanya. Jadi dilibatkan dalam musim bagdus, des, jadi pemerintah, lurah, Pak Duku itu. Jadi kalau ada kegiatan apa tuh ibu-ibu kita yang kemudian dipanggil karena dianggap sudah luar biasa untuk bisa mendukung. Kemudian mereka bisa mengakses program-program desa akhirnya. Setelah belajar pelatihan dengan organisasi mereka itu ya. Pakai nama organisasi mereka. Banyak akses yang mereka bisa dapatkan. Kita bisa mengakses program-program pelatihan penguatan kapasitas di kabupaten dan provinsi, bisa mengakses pemeriksaan kesehatan gratis di Balai K3 DIY. Di Jawa Tengah juga kayak gitu lewat Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
itu rutin tiap bulan, tiap tahun, itu gratis. Kemudian bisa mengkritisi kebijakan. Teman-teman pekerja informal sudah menginisiasi keluarnya anggaran pembentukan rancangan peraturan daerah terkait ketenaga kerjaan baik formal informal di DIY. Sekarang proses lagi mengawal itu. Ya, sahabat Jogja Network, ternyata luar biasa. Banyak sekali pencapaian yang sudah diraih oleh Yayasan Yasanti ini. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, adanya pergerakan di dalam organisasi, kemudian mereka mampu menginisiasi adanya peraturan-peraturan daerah, ya, kemudian bagaimana mereka mengembangkan peran mereka di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, terutama untuk terlibat langsung di dalam proses-proses pembangunan di desanya masing-masing. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, di mana kalau dulu wanita itu hanya dikasih stigma sahabat di dapur, sumur, dan kasur itu. Tapi sekarang menjadi luar biasa, sehingga perempuan-perempuan ini memiliki hak yang mungkin setara dengan laki-laki, ya, bisa memberikan pendapat, bisa memberikan aktualisasi dirinya untuk ikut membangun di wilayahnya masing-masing, dan bahkan bisa mendapatkan income secara ekonomi untuk menambah dari pendapatan keluarga mereka. Nah, baik, sebagai bagian akhir, apa nih pesan dari Mbak Ima ini selaku aktivis pergerakan perempuan terhadap yang pertama untuk para pemberi kerja gitu, yang memberikan pekerjaan kepada buruh-buruh informal, dan yang kedua tentu apa nih pesan-pesannya untuk hak-hak yang harus diperjuangkan bagi kaum perempuan terutama di pekerja informal ini. Ya, untuk para pemilik usaha, baik sektor kecil, menengah, besar, terutama di Jogja, yuk bareng-bareng yuk kita kemudian melihat kondisi masyarakat setempat di mana usaha Bapak Ibu semua ada, bahwa istilah formal informal itu istilah yang dibangun oleh kepentingan tertentu sebenarnya. Tapi sebenarnya pekerja itu sama-sama memberi sesuatu yang sama terhadap pemilik usaha gitu. Jadi sama-sama bagaimana pemberi kerja atau pemilik perusahaan dan pekerja itu harusnya saling mendukung, saling memberi keuntungan, yang bekerja dihargai haknya, yang punya usaha diberikan hasil yang baik oleh si pekerja gitu. Oke, kemudian kalau untuk para pekerja sendiri, apa makanya tadi pesan yang bisa disampaikan? Untuk teman-teman pekerja, jangan patah semangat, terutama pekerja informal, yakin bahwa perlindungan itu akan ada apabila teman-teman selalu berani berbicara, mengutarakan haknya, kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diberi, baik itu pemberi kerja dan pekerja, dengan kesepakatan bersama, bukan menguntungkan salah satu pihak. Terutama bangunlah pekerjaan diawali dengan kontrak kerja, kemudian ada kesepakatan terkait upah, kesepakatan terkait waktu kerja, dan perlindungan K3-nya. Oke, baik. Baik, demikian sahabat Jogja Network. Jadi luar biasa peran Yayasan Yasanti ini yang sudah ikut bantu memperjuangkan hak-hak para pekerja informal, terutama kaum perempuan, sehingga memiliki kesetaraan dengan pekerja formal yang nanti memiliki hak baik dari sisi upah, kemudian sisi keselamatan kerja, dan sebagainya. Nah, tentu di kesempatan lain kita akan lebih banyak lagi mengupas hal-hal seperti ini, supaya menjadi wawasan bagi kita semuanya dan menjadi pengetahuan untuk bisa membangun awareness dan kepedulian di masyarakat kita. Terima kasih. Salam jumpa dengan kita sahabat Jogja Network. Salam hebat.